Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sistem Komunikasi Optik dengan judul tugas besar yaitu Optimal Analysis of 440 Gbps Dispersion Compensated Optical Fiber System atau rancang bangun sistem komunikasi optik untuk jarak jauh. Perkenalkan, saya Ali Fikri Adrifi dan rekan-rekan saya. Saya Bima Zikrahar. Saya Muhammad Rehan Nasution. Saya Muhammad Zikri. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Yang pertama yaitu permintaan akan transmisi data berkecepatan tinggi terus meningkat. Namun sistem komunikasi optik pada kecepatan 40 Gbps menghadapi tantangan utama berupa dispersi kromatik, noise optik, redaman, serta efek non-linearitas serat. Penelitian ini menyajikan analisis optimal sistem serat optik 40 Gbps menggunakan teknik kompensasi dispersi dengan serat kompensasi dispersi atau DCF. Simulasi dilakukan dengan mempertimbangkan parameter panjang DCF, redaman, modulasi, serta efek noise dan non-linearitas. Hasil menunjukkan bahwa konfigurasi optimal dengan teknik modulasi NRZ dan kombinasi kompensasi dispersi pre dan post dapat meningkatkan key factor dan menurunkan BER secara signifikan bahkan dalam kondisi kanal optik yang menghadapi noise dan efek non-linear. Boleh di next? Untuk rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem komunikasi optik jarak jauh dengan kecepatan tinggi 40 Gbps yang mampu mengatasi masalah dispersi kromatik dan noise. Yang kedua ada modulasi dan komponen apa saja yang paling efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal pada sistem komunikasi optik tersebut. Di next. Untuk di sini kita memiliki tiga tujuan pada laporan berikut, yaitu yang pertama merancang sistem kompensasi dispersi optimal menggunakan LCA-FBG, dan yang kedua menganalisis pengaruh parameter FBG, apodisasi panjang indeks modulasi terhadap key factor dan BER. Yang ketiga membandingkan performa berbagai profil apodisasi uniform, Gaussian, dan TAN. Selanjutnya. Kemudian ada teknik modulasi yang digunakan, yaitu yang pertama ada NRZ, non-return to zero, digunakan sebagai teknik modulasi dasar karena memiliki efisiensi bandwidth yang baik dan implementasi sederhana. Kemudian NRZ mempertahankan level logika tetap selama durasi bit. Yang kedua ada dispersi dan kompensasi. Dispersi kromatik menyebabkan perbedaan waktu tiba antar panjang gelombang dalam satu pulsa yang mengakibatkan penyebaran pulsa dan intersimbol interference atau IC. DCF memiliki nilai dispersi negatif yang digunakan untuk menyeimbangkan efek dispersi positif pada SMF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehan. Baik, selanjutnya ada jenis serat optik. Yang pertama ada SMF atau Single Mode Fiber. Serat utama yang digunakan untuk transmisi data jarak jauh panjangnya 120 km dengan karakteristik depresi plus 16 ps nm atau km dengan redaman 0,2 decibel atau km, dan yang ketiga ada DCF atau Dispersion Compensating Fiber, digunakan untuk mengatasi dispersi yang dihasilkan oleh SMF DCF, dipasangkan dalam berbagai konfigurasi pre-compensation, post-compensation, atau symmetric, atau gabungan dari keduanya. Dengan dispersi minus 80 ps nm km, redamannya 0,6 desibel atau km, dengan panjang 24 km, dapat bervariasi tergantung konfigurasinya. Tujuannya adalah mencapai kompensasi total dari dispersi untuk mempertahankan bentuk pulsa optik. Boleh di next. Dan komponen tambahan dalam sistem bisa dilihat di tabel. Kita menggunakan 6 komponen beserta fungsinya. Parameter sistem lain, kecepatan datanya ada 40 Gbps, panjang gelombangnya ada 1550 nm, daya transmisinya sebesar 0 dBm, variasi hingga 10 dBm untuk analisis. Dan jenis noise-nya, bandwidth, threshold, dan daya. Boleh di next. Ya. Dan selanjutnya ada desain dan parameter sistem. Di sini ada parameter bit,
modulasi, SMF, DCF, redaman SMF dan DCF, noise, serta koefisien non-linearitas. Dan nilainya tertera pada tabel berikut. Boleh di next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh teknik modulasi. NRZ menunjukkan performa baik untuk jarak hingga 80 km, tetapi jika ditingkatkan ke 100 km atau lebih, performa menurun akibat isi. RZ dalam simulasi perbandingan memberikan bukaan mata lebih baik, namun menghasilkan bandwidth yang lebih luas. Yang kedua, analisis diagram mata. Tanpa kompensasi, diagram menunjukkan pelebaran pulsa dan penutupan mata. Konfigurasi dengan pre dan post DCF atau 12,5 km masing-masing menghasilkan bukaan mata yang lebar dan tegangan minimum jitter. Yang ketiga, pengaruh noise terhadap BER dan Q factor. Tanpa mempertimbangkan noise, Q factor mencapai lebih dari 18 dan BER kurang dari 10 pangkat minus 12. Saat noise AC dan thermal diperhitungkan, Q turun menjadi 15 dan bernaik ke 10 pangkat minus 10. Namun masih dalam batas toleransi FEC, Forward Error Correction. Yang keempat, efek non-linearitas. Pada daya input lebih dari 10 dBm, efek SPM atau FBM mulai dominan. Hal ini menyebabkan distorsi spektral dan peningkatan BIR. DCF dengan redaman lebih tinggi memperarah kondisi ini jika tidak didesain dengan tepat. Gambar simulasi. Inilah komponen-komponen yang digunakan untuk simulasinya. Ada user divided bit sequence generator yang dihubungkan dengan NRZ plus generator, lalu dihubungkan ke Mach Zehnder modulator, lalu dihubungkan juga ke CW laser. Ada juga hasil outputannya, salah satunya juga optical power meter, yang kedua optical spectrum analyzer, yang ketiga optical time domain visualizer. Lanjut, optical fiber length dihubungkan dengan optical amplifier, gain, noise, dan figur. Lalu dihubungkan ke fiber break grating. Yang selanjutnya ada fotodetektor yang dihubungkan dengan flow low pass basal filter. Yang outputannya keluar electrical power meter visualizer, oscilloscope visualizer, diagram analyzer, dan BIR analyzer. Selanjutnya, keterangan gambar simulasi. Gambar tersebut menunjukkan simulasi sistem komunikasi optik digital lengkap menggunakan perangkat lunak opti sistem. Sistem dimulai dari generator bit dan pulsa NRZ yang memodulasi sinyal cahaya melalui Mach Zehnder modulator dan CW laser dengan frekuensi 193,1 THz. Sinyal optik ditransmisikan melalui dua segmen serat optik masing-masing sepanjang 50 km dan diperkuat oleh optical amplifier. Fiber break grating yang digunakan sebagai elemen filter spektral pada sisi penerima. Setelah itu, sinyal ditangkap oleh fotodetektor, disaring menggunakan basal low pass filter, dan diperbaiki oleh 3R regenerator. Analisis kualitas sinyal dilakukan melalui oscilloscope visualizer, diagram analyzer, dan BER analyzer. Simulasi ini mengevaluasi performa transmisi optik jarak jauh dengan memperhatikan gain, noise, dan kualitas data yang diterima. Next. Nah, kita masuk pada analisis simulasi. Pada analisis simulasi ini terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi adanya perbedaan persamaan untuk hasil outputannya. Yang pertama itu terdapat persamaan yang pertamanya modulasinya tetap sama NRZ. Kita menggunakan serat optiknya single mode fiber dengan redamannya 0,2 desibel per kilometer dengan panjang gelombang 1550 nm per C-band.
dan komponen kuncinya CW laser, EDVA, pin fotodiode, dan parameter analisisnya key factor, bar, eye diagram. Kesamaan utamanya itu menggunakan NRZ dan menganalisis key factor atau bar. Yang kedua, konfigurasi dasar serat optik, SMF redaman 0,2 sama, dan rentang daya powernya 0 sampai 20. Next. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan. Yang pertama, panjang serat. Panjang serat pada jurnal referensi itu yang dimana 2 kali 50 km ditambah EDVA. Sedangkan di simulasi yang kita rangkai cuma 50 km. Dampak perbedaannya, redamannya lebih rendah dan non-linearitasnya kurang terlihat. Yang kedua, kecepatan transmisi. Pada jurnal menggunakan kecepatan 10 Gbps dan 40 Gbps. Sedangkan di simulasi hanya 10 Gbps. Sehingga tidak terbandingkan antara kecepatan transmisi 10 dan 40 Gbps. Yang ketiga, kompensasi dispersi menggunakan FBG atau DCF. Yang terakhir adalah non-linearitas. Dampak perbedaannya key factor yang pada kita ukur pada power 0 terdapat key factornya 5,1, sedangkan pada jurnal itu melebihi dari 6 untuk dari nolnya sendiri. Karena dispersi tidak terkompensasi atau dengan disebut dengan high kecil. Next. Inilah perbandingan kita melakukan uji daya power yang dimana powernya 0 sama dan uji power dengan 10. Pada uji power 0 kita mendapatkan maksimal key factornya 5,1, sedangkan pada power yang 10 mendapatkan 2,3. Yang dimana key factor turun drastis dari 5,1 sampai 2,3 disebabkan oleh non-linearitasnya tidak terkompensasi oleh SPM atau XPM. Yang kedua, noise EDVA-nya terlalu tinggi. Yang ketiga, panjang serat terlalu pendek untuk analisis non-linearitas. Solusinya bisa ditambahkan DCF atau FBG, optimasi EDVA, dan naikkan panjang serat. Gunakan parameter sweep untuk memvalidasi tren key factor versus daya. Jika setelah perbaikan key factor 10 dBm naik ke 4,5 sampai 5,0, berarti simulasinya sudah sesuai jurnal. Jika masih ada selisih, bisa dicek lagi pada FBG atau DCF atau samples per bit. Next. Kesimpulannya yaitu simulasi yang kita lakukan menunjukkan hasil yang cukup baik untuk daya rendah 0 dBm dengan key factor 5,1. Meskipun masih sedikit di bawah nilai referensi jurnal yang mencapai sekitar 6. Namun ketika daya dinaikkan menjadi 10 dBm terjadi penurunan key factor yang terlalu drastis hingga 2,3, nilai yang tidak wajar menurut standar jurnal yang seharusnya masih berada di kisaran 5 untuk daya tersebut. Perbedaan signifikan ini terutama disebabkan oleh 3 faktor utama. Pertama, efek non-linearitas yang muncul pada daya tinggi belum dikompensasi dengan baik melalui DCF maupun FBG seperti yang dilakukan dalam jurnal. Kedua, kemungkinan setting noise figure pada EDVA yang terlalu tinggi melebihi 4 dB, seperti yang digunakan dalam referensi. Yang ketiga, perbedaan panjang serat optik 50 km pada simulasi kami dengan 100 km pada jurnal, membuat efek non-linearitas menjadi kurang terlihat secara proporsional. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.